kepada masyarakat, yaitu YDPK dan Petrasa. Kemudian ada dari Jakarta, Jaringan Advokasi Tambang, yang merupakan organisasi non-pemerintah di nasional yang mendukung masyarakat yang menjadi korban dari kegiatan pertambangan dan migas. Nah, Jatam ini bekerja dengan masyarakat korban sudah lama di banyak beberapa daerah di Indonesia yang dirusak oleh kegiatan pertambangan dan migas. Ada satu lagi dari lembaga LSM internasional yaitu IDI, Inclusive Development International. Nah, IDI ini adalah LSM yang berbasis di Amerika Serikat yang mengkhususkan diri dalam meneliti rantai keuangan dan investasi di belakang sebuah perusahaan. Nah, nanti teman-teman media diharapkan press conference kita ini dapat selesai 1 jam. Jadi mohon waktu yang singkat ini bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, sebelum kita memulai, ada baiknya kita membuat aturan, teman-teman semua, bahwa nanti harap semua dimatikan kamera dan mikrofon ya, kecuali saat mengajukan pertanyaan. Atau kita boleh mempergunakan kolom chat dengan membuat nama dan dari media mana juga pertanyaannya ke siapa kalau lebih spesifik. Nah, kami sangat berharap media internasional nanti bisa langsung saja mengajukan pertanyaan ke para narasumber. Itu aturan yang kita lakukan. Nah, nanti ada beberapa narasumber ya yang akan menyampaikan secara panel. Ada 3 dari perwakilan masyarakat nanti yang akan hadir di hadapan kita, dari Pandiangan, dari Bongkaras, dan dari Sumbari. Juga nanti akan ada dari Bakumsu, Sekretaris Eksekutif, kemudian dari Jatam, langsung koordinator nasionalnya, kemudian nanti ada Direktur Eksekutif IDI yang langsung dari USA, dan juga ada penerjemahnya. Jadi ada 6 secara panel yang akan nanti disampaikan oleh para narasumber. Nah, sebelum kita masuk ya ke para narasumber, saya akan coba menayangkan slideshow kita yang singkat saja, mungkin agar media ya, teman-teman media punya gambaran dan pemahaman seperti apa dan bagaimana pertambangan dari prima mineral yang akan beroperasi di Dairi. Silakan host bisa ditampilkan. Sudah? Baik. Nah, kalau kawan-kawan bisa melihat, slide pertama ini merupakan, peta Pulau Sumatera ya. Nah, tanda biru ini merupakan lokasi tambang yang akan diusulkan oleh dari Prima Mineral yang berada di Kecamatan Selima Pungga-Pungga, Desa Longkotan, Dusun Sopokomil, Kabupaten Dairi. Next. Nah, eh, ini merupakan, tambang dari Prima Mineral masih dalam proses tahap konstruksi ya. Jadi penambangannya pun nanti penambangan bawah tanah untuk seng dan timbal. Nah, sahamnya 51% itu dimiliki oleh China Non-Ferrous Metal Industry Forex Engineering and Construction, dan 49% dimiliki oleh Bumi Resource Mineral Indonesia. Nah, material yang ditambang nanti berupa biji sulfida, yang hal ini membuka potensi aliran asam tambang nantinya. Nah, peleburan diperkirakan akan dilakukan di Cina. Next, ketiga. Oke. Nah, ini rute perjalanan truk DPM dari Parongil yang akan membawa konsentrat biji seng menuju pelabuhan Kuala Tanjung yang jaraknya sekitar 245 kilometer. Nah, dari Kuala Tanjung ini konsentrat tersebut kemungkinan akan diangkut dengan kapal menuju China. Oke, slide yang berikutnya.
Nah, ini video yang diambil oleh Jatam lewat drone tahun 2019. Diperkirakan tambang di sinilah akan berlokasi. Penambangan berada di balik gunung ini, yang warna merah itu, kalau bisa dilihat. Next. Slide yang kelima, ini merupakan gambar tempat tiling berada di APL, areal penggunaan lain. Yang warna merah ini kalau kawan-kawan bisa melihat ya. Selanjutnya, slide yang keenam. Ini adalah peta yang dibuat oleh pemerintah. Ada perubahan lokasi dari TSF. TSF itu Tailing Storage Facility. Dan berdasarkan peta ini, DPM berada di area resiko bencana yang di dalamnya, yang di dalam maupun ada yang di luar, ya. Oke, next. 7, slide 7. Nah, ini peta konsesi PT DPM tahun 2013. Ya, gambar ini menunjukkan bahwa daerah itu memiliki resiko gempa bumi yang tinggi. Nah, ini. Jadi menurut data BNPB ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ini daerah merupakan rawan bencana dan gempa bumi. Jadi tinggi longsor dan banjir. Next. Oke. Nah, gambar ini merupakan desa-desa yang terletak di hilir yang banyak dialiri sungai, ya, warna kuning. Nah, masyarakat sebenarnya bergantung hidupnya dari aliran sungai tersebut. Tiling berada di atas aliran sungai yang digunakan oleh masyarakat. Aliran air dan tambang ini akan mengalir sampai ke Aceh. Oke, next. Yang terakhir, ini merupakan gambar peta terkait gempa bumi sejak tahun 2004 sampai 2019. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran oleh masyarakat karena daerah itu adalah daerah risiko gempa. Ya, itu mungkin rekan-rekan media sekilas kami sudah menayangkan PowerPoint supaya teman-teman media bisa memahami seperti apa pertambangan DPM. Nah, tanpa berbasa-basi, kita langsung saja masuk ke pemaparan dari perwakilan. Nah, diharapkan perwakilan nanti akan lebih dulu memperkenalkan ya. 3 perwakilan, selanjutnya nanti akan dari Bakumsu, ya, kemudian nanti dari Jatam, dan yang terakhir dari IDI. Silakan kami serahkan kepada 3 perwakilan komunitas. Mauliate, au namargoar Rainim Purba, umur 50 tahun. Pitu anak, dohot pitu pahoppu. Hutanami di Desa Pandiangan, Kecamatan Laiparira, Kabupaten Dairi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nama saya Rainim Purba, umur 59 tahun, memiliki 7 anak dan 7 cucu. Desa kami adalah Desa Pandiangan, Kecamatan Laiparira, dan Kabupaten Dairi. Nama saya Sugianto Hasugian, umur saya 40 tahun. Saya tinggal di Desa Bongkaras, Kecamatan Selima Purbalingga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Pekerjaan saya sehari-hari adalah sebagai seorang petani. Terima kasih. Nama saya Mangatur Perdamaian Lumbanturuan, umur 33 tahun, alamat Desa Sumbari, Kecamatan Selima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Kami tinggal di desa nami. Bodang do kami di si orang Batak
toba dohot pak. Jadi kami na disi selama on merdame sonang do. Ya, kami yang tinggal di desa itu mayoritas adalah Batak Toba dan juga Batak Pakpak. Selama ini kami tinggal di desa dengan kondisi menyenangkan dan nyaman. Jala martani do kami disi sude. Di pertanian nami i tung mamora do kami sukses. Siani do kami nagabibui pagor hak sikola sa tibo-tibona do perpangkat gudang dosian desa nami i. Ya, mayoritas kami yang tinggal di sana adalah petani. Dari pertanian kami sukses dan bisa menyekolahkan anak kami sampai berpangkat dan ke perguruan tinggi. Tabana muse ami ay nami pedisi tung mamora do kami. Danga dong nahurang dia ay nami i. Jala martani kami disi meragam do uula kami manang husuak kami. Siani mahami gabi mabir di hutan nami i ala huboto kami na ngadong perusahaan tambang DPM naro menambang ke hutan nami i. Ya, air kami di desa itu sangat berlimpah dan kami melakukan beragam pertanian. Nah, itu yang menyebabkan muncul ketakutan kepada kami karena datangnya perusahaan yang akan merusak potensi daripada sumber air dan pertanian kami. Tabana muse ido iban nahulului kami dengan nami sonari akan namalo nabui mengajari kami doh nabui perguruan nami ima songon berupa sian IEDPK Petrasa ID Bakumsu Jatam. Jadi siani mahami boy membuat pengalaman dohot asabui halaki mengajari kami diakka hak-hak mengenai hak asasi manusia. Terima kasih. Nah, selanjutnya kami memiliki sahabat tempat kami berdiskusi dan itu seperti teman-teman YDPK, kemudian Petrasa, IDI, Bakumsu, dan dari mereka kami mencari pengetahuan dan pengalaman dan berdiskusi bersama tentang situasi yang kami hadapi. Jadi siani mahami naboy muse marguru doh mangadu tuna adong huboto kami CAO ima naboy madanay di dunia tersongoni mana binoto nami iban na belajar kami tuna sida mau lihat. Dan dari teman-teman yang mendampingi kami belajar dan kami mengetahui ada sebuah forum namanya CAO, dan dari situ kami melakukan pengaduan, tempat kami menumpahkan semua apa yang menjadi persoalan dan ketakutan kami. Ya, terima kasih. Saya sebagai masyarakat petani, kami menanami tanaman kami di lahan kami yang subur. Dan kami tahu bahwa sebuah perusahaan besar, perusahaan tambang, yaitu PT DPM, akan hadir di daerah kami. Itu terbukti dengan jalan-jalan yang sudah mulai dibangun. Perkantoran sudah mulai dibangun. Dan kami melihat sebagian orang sudah ada yang bekerja di sana. Tapi kami masyarakat yang tinggal di daerah sekitaran tambang, kami tidak pernah mendapatkan informasi yang jelas. Dan kami tidak pernah diajak berdialog oleh perusahaan. Kami mendengar berita dan melihat dari internet bahwa PT DPM akan melakukan penambangan di bawah tanah. Sementara kita pemerintah mengatakan bahwa kami daerah ini adalah merupakan daerah risiko gempa tinggi dunia. Dan PT DPM juga mengatakan mereka akan membangun bendungan dam tailing. Sementara PT pemerintah juga mengatakan bahwa kami adalah daerah ini berada di lokasi daerah risiko banjir dan juga longsor. Kami ingin Anda membayangkan jika Anda tinggal di bawah bendungan dam tailing dengan risiko banjir dan juga longsor. Saya yakin Anda tidak akan bisa tidur di malam hari. Belum lagi pada tahun 2012, DPM telah lalai. Telah terjadi kebocoran limbah dari pengeboran yang mengakibatkan ikan-ikan kami mati dan juga
pertanian kami rusak. Itu masih dalam tahap eksplorasi, masih dalam pekerjaan kecil. Bagaimana kalau sudah produksi? Jutaan ton limbah yang akan dihasilkan. Karena itu, kami membutuhkan ahli yang mengkaji rencana tambang DPM ini dan juga rencana pengelolaan limbahnya. Kemudian kami juga ingin agar informasi tersebut dianalisis secara independen. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan kembali. Terima kasih. Tambang DPM yang direncanakan sudah memberikan dampak dan menimbulkan perpecahan di kami masyarakat. DPM sudah memberitahu ke masyarakat bahwa masyarakat akan dipekerjakan. Namun kenyataan sebagian pekerjaan jatuh ke tangan pekerja dari Tiongkok dan masyarakat lokal tidak tahu bahwa pekerjaan hanya sementara, sedangkan pertanian kami selamanya dan bergenerasi-generasi lamanya. Sedangkan pertambangan hanya beroperasi 15 sampai 30 tahun atau lebih. Dan informasi seperti ini juga tidak pernah diberikan DPM. Dan kami juga sudah berbicara kepada orang-orang ataupun masyarakat yang ada di Indonesia maupun di internasional. Semuanya sama. Perusahaan tidak pernah menepati janji-janjinya. Dan kami juga tahu bahwa tambang selalu meninggalkan sesuatu, yaitu limbah beracun. Dan kami tidak ingin tanah dan aliran sungai kami tercemari. Dan kami juga ingin ada lembaga independen yang menganalisis bagaimana rencana tambang dan pengelolaan limbahnya. Dan kami butuh 2 dan 3 bulan untuk memahami AMDAL. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada 3 perwakilan. Ya, intinya dari ketiga perwakilan tadi yang ingin disampaikan bahwa sebenarnya mereka telah membuat pengaduan ya ke CAO. CAO itu Compliance Advisor Ombudsman, karena dianggap investasi dari investor ini akan sangat berdampak kepada masyarakat. Nah, masyarakat sebenarnya ingin informasi yang jelas terkait proyek. Karena masyarakatlah yang tinggal di area sekitar proyek di bawah tambang tersebut. Nah, masyarakat juga khawatir limbah beracun yang bisa terus-menerus mencemari tanah dan sungai selama bergenerasi, dari generasi ke generasi. Jadi pemerintah diharapkan, masyarakat menginginkan untuk tidak memberikan persetujuan kepada DPM hingga ada penjelasan yang benar dari masyarakat. Kira-kira begitu yang saya tangkap dari ketiga narasumber kita dari perwakilan, dari Pandiangan, Bongkaras, dan Sumbari. Nah, oke, baik. Kita langsung saja masuk kepada narasumber berikutnya dari Bakumsu, Manambus Pasaribu, Sekretaris Eksekutif. Silakan. Ya, selamat pagi. Bapak Ibu sekalian yang dari Kabupaten Dairi, dan selamat pagi rekan-rekan media. Terima kasih telah ikut dalam konferensi pers ini. Kami mengucapkan terima kasih yang banyak dalam acara pada hari ini. Saya Manambus Pasaribu, Sekretaris Eksekutif Bakumsu, tinggal di Medan. Bakumsu adalah sebuah lembaga yang konsen dalam penanganan kasus-kasus struktural, yakni kasus-kasus antara kelompok masyarakat dengan para penguasa ataupun pengusaha. Sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa keluarga Dairi itu mempunyai kekhawatiran, sebagaimana disampaikan, akibat kehadiran tambang PT DPM. Dan mereka juga melalui teman-teman NGO yang ada di Dairi meminta kami untuk membantu mereka menghadapi persoalan yang mereka hadapi. Kami telah melakukan analisis hukum bersama dengan jaringan tambang nasional, dan juga kami mendapat masukan dari teman-teman pusat bantuan
Hukum Lingkungan Indonesia atau yang lain disebut dengan ISEL. Setelah kami melakukan berbagai analisis dari dokumen-dokumen ada, kami menduga bahwa PT DPM itu tidak mematuhi atau belum mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia. Masalah pertama adalah bahwa persyaratan berdasarkan undang-undang yang berkaitan dengan AMDAL atau analisis dampak lingkungan, dalam AMDAL tahun 2005, AMDAL yang dipakai PT DPM hingga saat ini, DPM mengatakan bahwa mereka sudah melakukan dialog yang berdasarkan dokumen yang kami analisis, ada sekitar 26 warga yang berasal dari 4 desa. Kami melihat bahwa dialog yang dibangun tersebut adalah partisipasi yang sangat minim dari masyarakat. Karena hanya 26 orang dan berasal dari 4 desa. Padahal menurut peta yang kami lihat, ada kemungkinan 11 desa yang akan mungkin terdampak akibat kehadiran tambang ini. Padahal peraturan Indonesia itu mengharuskan agar dalam proses ini pihak perusahaan melakukan dialog yang lebih atau katakanlah yang dilakukan secara intensif. Hal lainnya teman-teman media bahwa DPM itu mendapat kontrak karya itu tahun 1998 ya. Dan itu selama 30 tahun untuk pertambangan dan eksplorasi. Di tahun 2018 kontrak karya tersebut diperpanjang selama 30 tahun ke depan. Dan kami melihat ada sejumlah masalah di sini. Yang pertama adalah bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang minerba yang masih berlaku pada saat ini dan saat itu dan sekarang sudah diperbaharui ya. Yang pertama adalah bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang penambangan mineral dan batu bara menetapkan bahwa periode yang diberikan untuk izin penambangan khusus atau IUPK itu untuk operasi produksi mineral batu bara adalah maksimum 20 tahun. Dan dapat diperpanjang sebanyak 2 kali dengan setiap periode 10 tahun. Namun dalam proses perpanjangan itu, pemerintah tampaknya telah mengeluarkan pembaharuan kontrak karya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Perpanjangan ini sesungguhnya menjadi pertanyaan bagi kami, apa sesungguhnya alasannya melakukan perpanjangan dengan waktu yang demikian. Hal lain yang mau saya sampaikan adalah bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu menginformasikan kepada DPM pada bulan Januari tahun 2019 bahwa mereka memerlukan persetujuan lingkungan hidup yang diperbaharui. Surat dari KLHK itu tertanggal 30 Juli 2019. Itu berarti apa? Setidaknya sejak Januari 2019 ya, DPM tahu mereka membutuhkan persetujuan lingkungan baru, tetapi tidak mengupayakannya. DPM masih tetap beroperasi tanpa persetujuan lingkungan hidup, sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012. Faktanya, mereka memulai pekerjaan konstruksi tambang. Mereka telah membangun konstruksi tambang ya. DPM juga telah membangun... Maaf, boleh dipersingkat? Ya, mereka juga membangun gudang bahan peledak di dekat sebuah dusun dan fasilitas penyimpanan bahan peledak berlokasi 50 meter yang berjarak dengan rumah terdekat dusun tersebut. Dalam peraturan Indonesia itu disebutkan setidaknya pembangunan gudang bahan peledak itu setidaknya harus ada 60 meter jaraknya. Dan kalau kita lihat yang saat ini dalam adendum AMDAL PT DPM mengatakan fasilitas bahan peledak itu diusulkan, tetapi itu masih dalam proses pengusulan. Pertanyaannya adalah bahwa mereka sudah melakukan kegiatan di mana itu sudah dibangun pada saat
PT DPM belum mendapatkan persetujuan lingkungan hidup yang baru. Yang terakhir, rekan-rekan media adalah ada Undang-Undang Nomor 2007 tentang penanggulangan bencana. Ada peta yang diproduksi oleh pemerintah yang menunjukkan peringkat risiko. Tambang PT DPM setidaknya sebagian berada di zona berisiko tinggi. Tadi warga sudah menyampaikan. Undang-undang ini menyatakan bahwa kegiatan seperti eksplorasi tambang dan pembangunan bendungan tiling di daerah tersebut itu perlu atau memerlukan penilaian risiko bencana dan perencanaan pengelolaan risiko bencana. Oleh karena itu, masyarakat sebetulnya telah menanyakan hal tersebut kepada pemerintah, namun tampaknya hingga saat ini belum ada yang mampu melacaknya kondisi ini apa sesungguhnya yang terjadi. Jadi hal yang serupa misalnya dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup itu mensyaratkan proyek-proyek besar untuk melakukan penilaian dan pengelolaan risiko. Sekali lagi kami mau menyampaikan bahwa kami tidak dapat menemukan bahwa PT DPM telah memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Manambus Pasaribu. Ada 5 hal yang coba saya tangkap ya dari beberapa pernyataannya tadi, bahwa ini partisipasi masyarakat ya, berdasarkan PP 27 tahun 2019 tentang analisa dampak lingkungan. Nah, yang kedua, bahwa perpanjangan otomatis kontrak karya PT DPM itu dianggap bertentangan dengan hukum Indonesia. Nah, yang ketiga, tidak ada persetujuan lingkungan yang baru, ya. Jadi itu tidak bisa secara otomatis, ya. Jadi harus ada pembaharuan persetujuan lingkungan yang baru. Selanjutnya, tidak ada analisa risiko bencana sesuai dengan Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Itu mungkin ada 5 hal. Nanti bisa teman-teman media mempertanyakan lebih lanjut terkait hal-hal tersebut. Nah, bagi rekan-rekan media, sebelum kita melanjut ke narasumber berikutnya dari Jatam, silakan kawan-kawan media yang ingin bertanya langsung ke kolom chat ya, atau nanti secara langsung bisa bertanya. Tapi kami berharap kalau ada media dari internasional bisa langsung bertanya kepada narasumber ya. Nah, baik, langsung Bung Merah, silakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang rekan-rekan media sekalian. Terima kasih atas waktunya sudah mau hadir dalam konferensi pers hari ini. Perkenalkan, saya Merah Johansah, Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang, yang biasa disebut juga singkatnya Jatam. Jatam memiliki mandat membela masyarakat yang berhadapan dengan daya rusak dari operasi pertambangan dan mendukung hak veto rakyat untuk mengkritisi, memprotes, dan menolak kehadiran operasi pertambangan di berbagai wilayah di Indonesia. Seperti yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya, saya akan menyambung beberapa hal. Pertama, bahwa kami ingin menyampaikan ditemukan bahwa perusahaan PT Dairi Prima Mineral itu jelas-jelas telah melanggar berbagai hukum, baik hukum internasional maupun juga hukum-hukum nasional yang tadi juga sudah dijabarkan lewat analisis hukum bersama Bakumsu, Jatam, dan Aisel. Bahkan DPM juga terlihat tidak mematuhi hukum di Indonesia. Selain juga kerangka hukum di Indonesia sendiri yang juga tidak memiliki kekuatan yang cukup atau kapasitasnya sangat lemah dalam memastikan keselamatan rakyat dan lingkungan di berbagai wilayah operasi pertambangan. Nah, perlu kita ingat bahwa masyarakat memiliki hak lebih dari yang diberikan oleh hukum yang lemah tersebut. Karena masyarakat sudah tinggal di dairi beberapa generasi tanpa diganggu oleh operasi pertambangan. Sekarang tambang itu hadir tanpa proses yang transparan, tidak partisipatif, dan melanggar hak-hak mereka. Kalau kita lihat siapa yang terlibat dalam operasi pertambangan ini, sebelumnya PT Dairi Prima Mineral ini mayoritas dimiliki oleh
Bumi Resources atau terhubung dengan keluarga Bakri ya. Namun sekarang 51% sahamnya sudah dimiliki atau dikuasai oleh China Non-Ferrous Metal Industry di Cina. Nah, kita tahu kedua-duanya memicu persoalan di berbagai daerah, memiliki rekam jejak yang sangat buruk. Perusahaan-perusahaan keluarga Bakri dan juga Bumi Resources di Indonesia punya masalah yang belum selesai, termasuk di tempat saya tinggal di Kalimantan bagian timur. Pertambangan batu bara Bumi Resources, Kaltim Prima Coal, itu juga melakukan hal-hal buruk yang serupa nanti akan terjadi juga di Dairi. Masyarakat adat Dayak Basap di Kutai bagian timur itu dipaksa pindah, diusir dari wilayah ruang hidupnya di Kutai Timur. Begitu juga di Jawa bagian timur, kita kenal betul, kita akrab betul di dalam telinga kita bagaimana Lapindo, salah satu operasi pertambangan migas di Jawa Timur yang juga terhubung dengan keluarga Bakri dan Bumi Resource, itu meninggalkan warisan yang tidak terpulihkan. Puluhan desa tenggelam, puluhan ribu orang mengungsi karena peristiwa bencana Lapindo tahun 2006. Bahkan Global Witness, sebuah LSM internasional yang melakukan investigasi terhadap praktek korupsi, termasuk korupsi dalam industri pertambangan, juga menemukan sejarah penyimpangan keuangan terkait dengan Bumi Resources. Nah, bukan hanya Bumi Resources di Indonesia, tapi juga kalau kita lihat sejarah China Non-Ferrous Metal Industry ini terbentang di lebih dari 80 negara ya, karena perusahaan ini tidak hanya beroperasi di Indonesia, tapi juga beroperasi di Filipina, beroperasi juga di Kongo, beroperasi juga di Zambia dan di berbagai tempat lainnya ya. Dan mereka juga memiliki banyak masalah, misalnya di Filipina Utara, pertambangan emas Levanto, masyarakat adat di sana menjadi korban karena rusaknya lingkungan mereka. Drainase asam tambang dan bendungan tailing runtuh dan menghancurkan tanah pertanian di samping Sungai Abra menuju laut ya, dan sampai sekarang Sungai Abra sudah mengalami kondisi kerusakan lingkungan yang parah. Begitu juga di Kongo ya, kegiatan operasi pertambangan sana yang menyatakan mengikuti pedoman sesuai dengan pedoman pertambangan di Cina justru berperilaku sebaliknya. Terjadi banyak pelanggaran kebebasan termasuk kepada penduduk lokal yang jalan-jalannya diblokir. Pelanggaran hak-hak masyarakat untuk mengakses air minum, dan juga tidak hanya mendarat kekerasan itu pada masyarakat lokal, tapi juga bagi serikat-serikat pekerja di sana. Nah, itu masih banyak yang lain. Di Myanmar juga seperti itu. Masalah pembagian hasil pendapatan dari perusahaan-perusahaan Tiongkok ini, kaitannya dengan penambangan nikel, itu juga menyebabkan banyak informasi yang kontroversial. Di Zambia bahkan itu tahun 2005-2006 terjadi juga ledakan tambang milik perusahaan Non-Ferrous China Metal ini, membuat tewas 46 orang pada waktu itu. Padahal tambang itu sudah mengklaim telah mengikuti aturan-aturan dan protokol-protokol, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Jadi kami melihat bagaimana kedua perusahaan Dairi Prima Mineral ini, pemilik Dairi Prima Mineral ini, baik Bumi Resources maupun Non-Ferrous China Metal, sama-sama punya rekam jejak yang buruk. Dan hukum-hukum internasional, hukum-hukum nasional tidak mereka patuhi atau mereka langgar. Bahkan juga hak-hak buruh. Kami tahu bahwa tambang ini dari analisa hukum bersama Bakumsu tadi, jelas bertentangan dengan banyak hukum-hukum di Indonesia, berada di kawasan gempa dan seterusnya. Apalagi sekarang mereka sedang mengajukan perubahan AMDAL, adendum AMDAL baru, yang dipaksakan di masa pandemi ini. Ya, sejumlah kontroversi terkait dengan pengiriman surat undangan juga terjadi ketika rencana adendum ini dilakukan. Justru di saat pandemi seperti ini, masyarakat
di Dairi butuh air yang lebih baik, lebih sehat. Ketika pemerintah berkampanye tentang gaya hidup yang sehat, mencuci tangan, kehadiran tambang nanti akan mengancam sumber air warga. Justru ketika di pandemi coronavirus ini masyarakat butuh udara yang sehat, butuh hutan yang baik, yang terjaga dan lestari. Justru kehadiran pertambangan nanti akan merusak kawasan hutan dan keanekaragaman hayati. Justru ketika masyarakat ingin memastikan kawasannya tidak terancam oleh bencana berikutnya, gempa, banjir bandang, kehadiran tambang justru membuat mereka gelisah karena kapan saja operasi pertambangan, lokasi dam tiling yang berada di sana itu bisa runtuh dan terjadi seperti terulang di tempat-tempat yang lain tadi yang sudah saya jelaskan. Karena itu, Bang Merah boleh dipersingkat, Bang. Karena itu sebagai penutup, kami mendesak agar dilakukan tinjauan kritis terhadap rencana penambangan ini dan juga menghentikan penambangan ini karena akan menjadi awal bagi bencana masyarakat dan lingkungan di sana. Kami ingin pemodal, para pemberi dana yang selama ini mendukung kegiatan ini untuk menarik dukungannya terhadap proyek yang berisiko tinggi ini dan meletakkan warga dalam kondisi yang semakin darurat. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang, kawan-kawan media sekalian. Ya, terima kasih Bang Merah. Saya mencatat ada di closing tadi ya, menarik sekali. Jadi pertama DPM itu tidak mematuhi hukum secara nasional ya. Kemudian beliau juga menggambarkan bagaimana pengalaman-pengalaman di beberapa tempat yang oleh investor NFC tersebut di beberapa negara dan juga di Indonesia. Nah, yang terakhir tadi beliau mengatakan mendesak ya dilakukan peninjauan kritis rencana penambangan serta menghentikan penambangan karena ini merupakan awal bencana. Juga para pemberi dana untuk segera menarik dukungannya. Kira-kira begitu. Oke, terakhir mungkin kami persilahkan kepada Mr. David from IDI untuk memberikan singkat paparannya. Silakan. Terima kasih, Jenny. Selamat pagi. My name is David Pratt. I'm the Executive Director of Inclusive Development International. Selamat pagi, nama saya David Pratt, dan saya menjabat sebagai Executive Director dari Lembaga Inclusive Development International, IDI. Lembaga kami merupakan NGO yang berbasis di Amerika Serikat yang mendukung masyarakat di seluruh penjuru dunia untuk mempertahankan tanah mereka, lingkungan, serta hak-hak manusia terhadap proyek-proyek investasi yang merugikan dan kami berjuang melawan demi terwujudnya keadilan dan kesetaraan ekonomi global. Okay, David, you can continue. Thank you. So we specialize in following the money behind risky and destructive projects and helping impacted communities to identify all of the actors that are profiting from these projects so that they can hold them accountable. Jadi keahlian kami adalah menelusuri uang yang digunakan untuk mendukung proyek-proyek yang membawa kehancuran dan membantu masyarakat yang terdampak, mengidentifikasi semua aktor yang mendapatkan keuntungan dari proyek-proyek, sehingga mereka bisa mendapatkan tanggung jawab mereka. Kami melakukan kegiatan kami atas permohonan dari masyarakat yang terdampak, serta jaringan lembaga lokal yang terkait. Alright. We do this work on request from affected communities and their local allies. Jadi kami sekali lagi melakukan kegiatan atas permintaan, atas permohonan dari masyarakat yang terdampak, serta jaringan lembaga lokal terkait. We were asked by a number of Indonesian organizations who are with us today to investigate who is backing the Dairi Prima Mineral Mine. Dan kami sudah dihubungi dan diminta oleh beberapa organisasi di Indonesia yang saat ini juga bersama kami, bersama kita di sini, di press conference ini, untuk melakukan penelitian agar mendapatkan informasi. So we looked at the owners of the mine, Bumi Resources and China Non-Ferrous Metals,
and we looked at who is investing in those companies, as Jadi well kami- as where the project finance is likely to come from. Ya, jadi kami memeriksa para pemilik tambang tersebut, misalnya Bumi Resources dan China Non-Ferrous Metal Mining Group. Mereka melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan ini, dan tampaknya pendanaan bagi tambang ini juga berasal dari mereka. Dan mineral-mineral yang dihasilkan oleh DPM dijual kepada mereka. I won't go into all of the details of what we found. You should have received a briefing paper, or you will receive a briefing paper on that research. But I did want to focus on one of the most important things that we found in our research, which is the role of the IFC, the International Finance Corporation. Saya tidak ingin membahas terlalu rinci tentang temuan-temuan tersebut pada acara ini, karena tentunya Anda telah mendapatkan makalah bahasan tentang riset ini. Namun saya ingin menekankan pada hal-hal yang paling penting dari riset tersebut, dan itu merupakan peran dari International Finance Corporation atau IFC. IFC is the private sector lending arm of the World Bank Group. IFC adalah cabang dari World Bank Group yang menangani sektor private, sektor swasta. And over the past 10-15 years, we have seen a trend where IFC has gone from financing most projects directly to outsourcing most of its lending, more than half of its total lending, to so-called financial intermediaries. Jadi pada dekade terakhir, kami melihat ada tren yang penting di mana IFC itu dulunya utamanya mendanai proyek-proyek secara langsung. Kemudian mereka berubah menjadi outsource, lebih banyak lagi, setengah dari pendanaan mereka mendanai yang disebut financial intermediaries, jadi badan-badan yang di bawahnya, jadi bukan langsung tapi di bawah dari yang utama itu. These are commercial banks, they're private equity funds and insurance companies, which IFC invests in, and then those institutions then go on to on-lend IFC's money to a vast number of companies and projects around the world. Yang intermediaries ini, yang anakan ini, misalnya bank-bank komersial, kemudian pendanaan swasta, perusahaan-perusahaan asuransi, dan lain sebagainya ini. IFC melakukan investasi terhadap institusi-institusi keuangan semacam ini, kemudian mereka, institusi tersebut, kemudian meminjamkan uang tersebut pada perusahaan-perusahaan yang jumlahnya sangat besar untuk proyek-proyek di seluruh dunia. Yes. And this is all happening with very little transparency, very little oversight by IFC, and very little accountability. Dan itu dilakukan dengan transparansi yang sangat minim oleh IFC. And so the result of that is that IFC ends up indirectly backing a lot of harmful projects. Dan oleh karena itu, IFC kemudian semacam terjebak dalam pendanaan proyek-proyek yang merugikan masyarakat. That, of course, is not what is supposed to happen. What is supposed to happen is that these financial intermediaries are supposed to apply IFC's environmental and social standards to the projects and companies that they finance. Ya, tentu saja ini bukan hal yang diinginkan oleh IFC ataupun diinginkan oleh semua orang, bahwa akhirnya para penerima dana keuangan ini yang seharusnya mematuhi pedoman IFC dalam melaksanakan standar-standar sosial dan lingkungan, kemudian
justru IFC mendanai proyek-proyek yang tinggi risikonya. But what we have observed is that these intermediaries are not doing that, but rather they are going about their business as usual and paying little to no attention to IFC's environmental and social safeguards. Jadi para penerima dana tersebut kemudian tidak mematuhi standar-standar yang telah ditekankan oleh IFC, akan tetapi mereka hanya melakukan bisnis mereka tanpa mengindahkan aturan-aturan tersebut. And that's exactly what we found in this case. Dan itu yang kami lihat telah terjadi di kasus yang kita sedang diskusikan hari ini. We found that the majority owner of the DPM mine, China Non-Ferrous Metals, had received a number of corporate loans from the Postal Savings Bank of China. Jadi kami telah mendapatkan informasi bahwa pemilik utama dari Prima Mineral ini adalah China Non-Ferrous Metals yang telah mendapatkan dana dari IFC. And IFC has a $300 million equity stake in Postal Savings Bank of China. Jadi IFC sebetulnya mempunyai $300 juta equity stake di Postal Savings Bank of China. So that means that Postal Savings Bank of China should have ensured that Non-Ferrous Metals was adhering to IFC's environmental and social standards and respecting the rights of local communities throughout its operations, including in the DPM mine. Dengan sedemikian besarnya equity stake di bank tersebut, seharusnya Postal Saving Bank of China ini mematuhi standar-standar sosial dan environment dan lingkungan hidup yang ditekankan, yang diaturkan oleh IFC, dan menghormati hak-hak dari komunitas lokal selama mereka melakukan kegiatan, termasuk tambang dairy ini. Maaf Bang, boleh dipersingkat? Can you shorten it? Yes. It means that people affected by the mine should have been adequately informed and consulted about the risks. Jadi orang-orang yang terdampak harusnya sudah diberi informasi yang jelas mengenai risiko-risiko. That local country laws should have been respected, and IFC's standards on environmental assessment should have been followed. Jadi mereka harus mematuhi peraturan-peraturan lokal serta standar-standar yang ditentukan oleh IFC. But what we've seen, as others have pointed out, is that there has been a huge lack of risk analysis with the dairy mine. Akan tetapi yang kita lihat adalah sangat sedikit analisa risiko yang telah dilakukan. We had one of the world's foremost experts on the seismic risks of tailings dams, Dr. Richard Meehan, examine this project, and he found that the dairy mine is located in one of the highest earthquake risk zones in the world. Kami juga telah berkonsultasi dengan ahli yang beliau mengatakan bahwa tambang ini berada di lokasi yang sangat berisiko tinggi akan terjadinya gempa bumi dan banjir. He said that it is almost inevitable that there will eventually be an earthquake-induced failure of the tailings dam, which will send a toxic wave of mud downstream to the communities, just like we've seen in other parts of the world like Brazil. Beliau mengatakan bahwa tidak mungkin tidak akan terjadi, pasti terjadi, akan ada gempa bumi, kemudian ada bencana yang kemudian toxic waste, larutan yang beracun ini akan menerjang daerah-daerah yang dilaluinya seperti yang terjadi di Brasil. So it is quite clear that this project does not meet the IFC's standards.
Jadi sangat jelas bahwa proyek ini tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh IFC. And that communities deserve to have all the information about the risks available to them so that they can make informed choices and have those views incorporated into decision making about the project. Jadi masyarakat setempat juga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi-informasi sepenuhnya sehingga mereka bisa secara sukarela memutuskan apakah mereka mengizinkan hal ini atau menolak hal ini. Mereka harus mendapatkan informasi yang layak. And so because of IFC's links to this project, the communities were able to file a complaint to the IFC's independent complaint mechanism, the CAO. Jadi oleh karena IFC berada di belakang pendanaan dari proyek ini, maka masyarakat bisa mengajukan komplain, mengajukan keluhannya kepada IFC melalui organisasinya, yaitu badannya, lembaganya yang mengurusi komplain ini secara langsung, yaitu CAO. And we are pleased to announce today that the CAO has found that complaint that it meets its eligibility criteria. Dan pada saat ini kami sangat berbahagia karena untuk mengumumkan bahwa CAO sudah menerima laporan tersebut dan mengatakan bahwa laporan tersebut bisa dilanjutkan, bisa dilakukan tindakan-tindakan selanjutnya. The CAO will now begin its assessment process to determine whether this case is suitable for mediation or if it should be transferred to a compliance investigation. Jadi CAO sekarang sudah melakukan analisa apakah materi ini akan ditanggulangi sebagaimana mestinya atau kemudian justru dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu menyidik hal-hal yang terjadi di sini. I'm happy to answer any questions about what the CAO process looks like. Saya akan dengan sangat senang menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar apa yang sedang dilakukan oleh CAO mengenai terkait proyek yang kita diskusikan ini. But the last thing that I wanted to say that it is very critical that all of the people who are involved in this complaint are protected and that there are absolutely no reprisals against the complainants. Jadi yang saya ingin tekankan adalah bahwa para pihak yang terdampak ini harus diproteksi, harus mendapatkan proteksi. We are very conscious of the serious risks that environmental and human rights defenders face in Indonesia. Kami sangat mendukung kegiatan perlindungan terhadap lingkungan hidup maupun hak-hak asasi di Indonesia. And DPM and Bumi and China Postal Savings Bank and IFC should all know that the eyes of the world are watching them and that they will be held accountable if anything were to happen to the complainants or their supporters. Jadi saya ingin menekankan bahwa IFC, DPM, ataupun perusahaan-perusahaan yang terkait dengan proyek-proyek yang berbahaya ataupun semacamnya, mereka diawasi dengan sangat tajam oleh dunia. Finally, we join our colleagues in Indonesia in calling upon the financiers and the insurers of the project to withhold their support until there has been a proper analysis of the risks and communities have been had the opportunity to have their concerns adequately addressed through the CAO process. Jadi kami sudah bekerja sama dengan lembaga-lembaga lokal di Indonesia agar apa yang menjadi keprihatinan mereka betul-betul didengarkan dan ditangani dengan baik. Thank you. Ya, terima kasih. Okay, thank you, Mr. David.
walaupun agak sedikit panjang ya. Ya, saya menangkap bahwa IDI ini sudah banyak melakukan ini penelitian-penelitian dengan menghadirkan para expert gitu ya untuk melakukan kajian-kajian. Nah, baik, mungkin saya tidak perlu berpanjang-panjang menjelaskannya, biar langsung saja rekan-rekan media yang menanyakan kepada narasumber ya. Silakan kita sekarang masuk ke tanya jawab saja. Nah, kawan-kawan media yang ingin bertanya boleh mau di kolom chat atau mau bertanya langsung. Ya. Silakan kita buka sesi tanya jawab. Apakah media internasional sudah masuk dari South China Morning Post and Nikkei? Ini saya nggak lihat di sini ya siapa yang mau tunjuk tangan, tapi host bilang ada Robi Karo-Karo dari Mungabai ingin bertanya. Silakan, Bang Robi. Ya, halo. Ya, lanjut. Sebutkan dari mana dan media mana ya, Bang? Aku nggak tahu. Aku nggak tahu, nggak Pak. Ya, aku Robi Karu-Karu dari Mongabai, Indonesia. Halo? Halo? Boleh videonya dihidupkan, Bang Robi? Ya, apinya agak sedikit, nggak bisa pakai video dia. Oke, ya lanjut, silakan. Ya, aku nggak tahu apa yang dijelaskan dari awal sampai dengan tadi karena putus-putus terus. Bang Merah Johansa juga agak separuh-separuh begitu, datanya tidak begitu jelas gitu. Jaringannya betul-betul hancur, lebur. Jadi yang aku tanya, yang ingin aku sebelum aku bertanya, aku ingin menyampaikan bahwa selamat datang di Indonesia yang akan menjadi tempat pembantaian dari oligarki tambang itu gitu. Ini masih contoh kecil di Dairi begitu. Karena Undang-Undang Minerba sudah disahkan. Sampai di samping rumah saya juga nanti kalau ada tambang itu mereka suka-sukanya begitu. Nah, undang-undang yang baru ini ke Bang Manambus ini bagaimana dengan aturan-aturan yang seperti Abang jelaskan tadi gitu. Jadi kan tahun 2009 itu kan sudah direvisi dengan Undang-Undang Minerba yang baru. Artinya kan sudah tidak bisa berlaku lagi kan, tapi tetap yang berlaku adalah undang-undang yang sekarang begitu. Nah, itu jelas sekali bagaimana perlindungan negara terhadap investor, oligarki untuk menguasai tambang yang ada di muka bumi kita gitu. Di muka bumi, tanah, darat, laut begitu. Ini bagaimana dengan izinnya, dengan segala macam yang Bang bilang tadi undang-undang itu otomatis kan sudah mentah semua. Berarti mereka menggunakan undang-undang yang baru. Dengan begitu apa yang akan terjadi, Bang? Gitu. Akan terus terjadi eksploitasi kan di sana begitu. Terus yang kedua, bagaimana kondisi terbaru saat ini di Dairi? Ini apa yang terjadi sekarang ini yang terjadi begitu. Terus kemudian bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat di sana itu apa yang terjadi gitu. Dan Bang Merah Johansa kita pernah wawancara juga itu Bang ya yang soal undang-undang yang hukumannya begitu. Terus kemudian soal izin lingkungan hidupnya bagaimana kalau menurut Bang Johansa ini amdalnya bagaimana yang terjadi kalau seumpamanya dia menggunakan undang-undang yang baru. Mungkin itu dulu Bang, terima kasih. Mbak Juni, makasih. Ya, terima kasih Bang Robi dari Mongabai. Mungkin langsung dicatat ya beberapa tadi ya. Bagaimana dengan aturan-aturan yang baru dengan kondisi real sekarang. Kemudian bagaimana kondisi terbaru, fakta-fakta terbaru di Dairi, ya. Kemudian bagaimana hukuman-hukuman yang kalau melakukan hal-hal di luar yang hukum-hukum apa yang dilanggar gitu ya. Kemudian izin lingkungannya dan amdalnya seperti apa. Itu yang saya tangkap. Mungkin langsung aja ke narasumber. Ada Manambus, ada dari Jatam, kemudian nanti dari masyarakat, boleh silakan. Mungkin dari Manambus duluan, Bung Manambus silakan.
Ya, oke. Terima kasih Bang Robi. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat kritis untuk melihat kasus yang terjadi di Dairi. Yang pertama mau kami jelaskan begini, bahwa dalam melakukan analisis hukum keberadaan PT DPM yang saat ini hadir di Dairi, kami masih menggunakan berbagai peraturan-peraturan sebelumnya, sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, tentu dengan undang-undang yang di bawahnya. Kenapa demikian? Karena yang pertama, bahwa misalnya AMDAL yang ada itu kan dibuat atau prosedurnya atau itu keberlakuannya adalah sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan sebelumnya. Apa yang akan terjadi dengan sekarang sudah ada Undang-Undang Minerba yang baru, misalnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Saya pikir pertanyaan yang cukup bagus. Yang pertama begini, bahwa keberadaan PT DPM dalam melakukan usaha pertambangannya, dia harus patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku saat ini, termasuk Undang-Undang 3 Tahun 2020, meskipun undang-undang ini kontroversial dan memang banyak diperdebatkan. Gitu ya. Misalnya apa? Bahwa PT DPM harus tunduk atau patuh misalnya terhadap persoalan persetujuan lingkungan, izin lingkungan, begitu ya, terkait penilaian risiko bencana, penilaian risiko lingkungan. Artinya, semua hal yang dipersyaratkan Undang-Undang Indonesia itu harus dipatuhi. Apalagi bahwa dari data yang kita peroleh, keberadaan PT DPM ini adalah di satu daerah yang memiliki risiko yang sangat tinggi, karena dia sebagian itu di daerah patahan gempa. Oleh karena itu, terkait pertanyaan-pertanyaan ini, kami menilai bahwa semua hal peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tambang, baik Undang-Undang Lingkungan Hidup, gitu ya, Undang-Undang Pertambangan, terkait prosedur-prosedur AMDAL, persetujuan lingkungan, dan banyak hal yang dipersyaratkan peraturan-peraturan kita, PT DPM harus melakukan kepatuhan-kepatuhan hukum. Pertanyaan berikutnya, apa kondisi yang terjadi di lapangan saat ini? Mungkin nanti teman-teman masyarakat bisa menjawab lebih jelas karena mereka tinggal di sana. Tapi informasi terakhir yang kami peroleh bahwa saat ini mereka sedang mulai dalam proses pekerjaan rekonstruksi. Informasi baru sebetulnya bahwa informasi yang kami terima bahwa PT DPM saat ini sedang mengajukan permohonan adendum terkait AMDAL, terkait RPL, tapi TPA. Namun kami melihat pengajuan itu satu hal yang dilakukan baru dilakukan saat ini, sementara mereka beroperasi sudah setidaknya misalnya saya mencatat Januari sampai Maret. Lalu apa dasar hukum mereka bekerja untuk itu? Jadi pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Jadi yang utama, semua peraturan-peraturan perundang-undangan Indonesia, DPM harus melakukan kepatuhan agar tidak terjadi berbagai dampak yang dikhawatirkan masyarakat sebagaimana disampaikan tadi. Terima kasih. Ya, mungkin langsung dengan Bang Johan. Bang Merah, silakan. Ya, terima kasih. Apa kabar Bung Robi? Semoga sehat, Bung Robi Karo-Karo. Saya menyambung saja, tadi sudah dijelaskan sebagian oleh Bang Manambus. Pertama, mengenai undang-undang baru ya, undang-undang mineral batubara yang baru. Ya, betul bahwa sudah ada undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai undang-undang perubahan atau revisi lah dari Undang-Undang Pertambangan yang lama, Undang-Undang 4 2009 gitu. Lalu juga yang sekarang juga mengancam adalah rencana perubahan dan perombakan sejumlah undang-undang melalui mekanisme Omnibus Law Cipta Kerja. Itu juga mengancam hak-hak masyarakat, ya, terutama dalam kasus DPM ini. Kenapa? Karena dalam Omnibus Law Cipta Kerja itu akan merombak Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang 32 tahun 2009 mengenai izin lingkungan dan AMDAL.
di dalam Omnibus Law Cipta Kerja itu AMDAL itu akan dihilangkan. Yang ada itu AMDAL buat kegiatan yang berdampak beresiko tinggi. Jadi akan ada penggolongan kategori mana kegiatan yang berisiko tinggi, mana yang berisiko menengah, mana yang berisiko rendah. Nah, itu akan diatur oleh peraturan pemerintah. Jadi ini jelas berdampak perubahan-perubahan ini. Ya. Lalu izin lingkungan dihapus di Omnibus Law Cipta Kerja. Karena itu, melalui forum ini kami juga menegaskan bahwa kritik dan protes yang dilakukan oleh warga di Dairy Prima Mineral tidak berdiri sendiri. Terhadap DPM tidak berdiri sendiri. Kami semua adalah bagian dari protes untuk menentang juga perubahan Omnibus Law termasuk juga Undang-Undang Minerba yang kemarin bermasalah. Karena undang-undang ini bukan hanya tidak cukup kapasitasnya untuk memastikan keselamatan lingkungan dan masyarakat, tapi undang-undang ini akan diperburuk lagi ya dengan perubahan Omnibus Law Cipta Kerja yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Itu yang pertama terkait dengan Minerba. Yang berikutnya adalah untuk aspek yang lain itu belum berubah, Bung Robi. Misalnya soal bencana. Sampai sekarang Undang-Undang tentang Kebencanaan, Undang-Undang 24 2007 itu masih berlaku. Artinya kewajiban perusahaan, kewajiban pemerintah menyediakan kajian yang cukup, analisis dan rekomendasi yang cukup mengenai kawasan bencana, resiko bencana suatu daerah, satu kawasan itu masih berlaku. Termasuk terhadap perusahaan PT DPM ini karena dia berada di kawasan rawan bencana, baik banjir bandang sekaligus juga dengan kawasan rawan bencana gempa. Karena itulah tadi dijelaskan tidak mungkin gempa ini dihentikan gitu kan, karena pasti akan terjadi gempa dan itu dengan cara-cara yang tidak transparan, dengan proses yang tidak partisipatif, apalagi kontroversial karena adendum AMDAL-nya dilakukan diam-diam, bahkan di masa pandemi ini semakin meletakkan resikonya semakin tinggi karena masyarakat tidak terlibat. Nah, jadi untuk kebencanaan itu masih Undang-Undang Lingkungan Hidup juga masih berlaku, Bung Robi, walaupun terancam oleh perubahan tadi Omnibus Law Cipta Kerja. Karena itulah gerakan masyarakat ini juga terhubung dengan gerakan masyarakat secara luas yang sekarang ini di Indonesia sedang mengemuka perlawanan terhadap oligarki. Karena yang mengotak-ngatik peraturan kebijakan lingkungan hidup dan pertambangan ini adalah oligarki di Indonesia yang di dalamnya melibatkan tadi kita bicara sejarah kepemilikan dari PT Dairy Prima Mineral, di situ juga ada sahamnya Bumi Resources yang terhubung dengan oligarki partai-partai politik berkuasa di Indonesia dan juga keluarga Bakri yang juga terhubung dengan oligarki politik di Indonesia. Itu kira-kira penjelasannya. Nah, yang terjadi di lapangan nanti sama seperti Bang Menambus tadi, mungkin warga akan menceritakan lebih detail. Yang jelas ada indikasi mereka ini belum memiliki AMDAL baru, masih prosesnya adendum, tapi sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang menyalahi AMDAL lama, karena AMDAL lama ini kan AMDAL tahun 2005 itu yang sekarang masih menjadi dasar. Kalau itu dasarnya, artinya semua tindakan di lapangan yang berada di luar dari lingkup AMDAL 2005 itu sudah menyalahi hukum. Masalahnya kapan penegakan hukum ini datang? Persis kata Bung Robi Karo-Karo tadi, selamat datang di Indonesia, di mana masalahnya berlapis-lapis, hukumnya sendiri tidak kokoh, tidak ditaati perusahaan juga, lalu juga penegak hukumnya tidak pernah melakukan penegakan hukum. Saya kira itu respon terhadap pertanyaan Bung Robi. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Bang Merah. Mungkin pertanyaan Bang Robi tadi ada satu ke masyarakat ya, bagaimana kondisi terbaru di Dairy saat ini? Silakan mungkin perwakilan dari masyarakat. Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Silakan. Oke, terima kasih.
untuk kondisi yang terjadi saat ini, DPM sudah membangun gudang bahan peledak yang jaraknya hanya 50 meter dari pemukiman masyarakat. Selama ini, DPM menghentikan aktivitas karena COVID-19. Namun, sejak Juni 2020, Bupati Dairi Edi Keleng Ate Brutu memasuki new normal, sehingga terkesan dipaksakan DPM untuk beroperasi. Padahal Dairi masih zona hijau, belum zona hijau. Terima kasih. Kalau tidak ada lagi dari masyarakat, ini ada juga pertanyaan ya dari satu dewan. Banyak nih pertanyaannya, mudah-mudahan para narasumber bisa membaca. Sanksi apa yang sudah diterima oleh perusahaan penerima dana yang melakukan perusak alam dan yang tidak memenuhi hak rakyat? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, apa yang diterima oleh masyarakat di sekitar perusahaan setelah perusahaan tersebut diberikan sanksi? Apakah kemudian perusahaan membayar kewajibannya kepada masyarakat yang terdampak? Nah, yang ketiga, apakah menutup perusahaan menjadi solusi ketika di lapangan sudah ada aktivitas? Yang berikutnya, berapa orang dari masyarakat di sekitar yang bekerja di tambang dan sebagai apa dan dengan gaji berapa? Kurang lebih begitu. Silakan para narasumber yang akan memberikan kunci-kuncinya, jawabannya kepada Bung Manambus. Ya, terima kasih Kak Juni. Saya akan menjelaskan beberapa hal terkait pertanyaan dari Bung Dewan. Yang pertama, sanksi apa yang sudah diterima oleh perusahaan penerima dana yang melakukan perusakan alam dan tidak memenuhi hak rakyat. Jadi tadi sebetulnya teman saya David dari ID itu sudah menjelaskan bahwa sebetulnya pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap CAO saat ini masih dalam proses. Artinya pengaduan itu memang sudah diterima CAO, tapi dalam prosesnya mereka masih dalam tahapan untuk bekerja apakah pengaduan tersebut diproses sesuai dengan mediasi atau melakukan investigasi. Jadi sesungguhnya yang terjadi bahwa pengaduan ke CAO ini masih dalam proses, jadi terkait sanksi dan hal yang ditanyakan oleh saudara Dewan itu belum bisa kita lihat. Mungkin nanti bisa ditambahi kawan David. Pertanyaan berikutnya, apa yang diterima oleh masyarakat seperti perusahaan setelah perusahaan diberi sanksi? Jadi memang itu belum ada sanksi saat ini, masyarakat masih sedang melakukan pengaduan. Pertanyaan berikutnya, apakah menutup perusahaan menjadi solusi ketika di lapangan sudah ada aktivitas? Jadi kami mau menyampaikan begini, bahwa kalau kita berbicara tentang pembangunan, siapapun, kita masyarakat Indonesia tidak akan menolak pembangunan, asalkan pembangunan itu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada dan berbagai standar-standar yang telah disepakati untuk melakukan satu pembangunan, misalnya adalah hal ini pertambangan. Mungkin saya menjawabnya demikian, bahwa kehadiran PT DPM sekarang, masyarakat sangat khawatir dengan kehadiran itu karena dimungkinkan terjadi berbagai dampak kepada masyarakat. Tadi dalam penjelasannya sudah disebutkan. Misalnya mereka khawatir akan terjadinya banjir, kebocoran limbah tambang, ya, pembangunan handak gudang bahan peledak yang dekat dengan rumah pemukiman masyarakat, kondisi lingkungan, dan mungkin air yang tercemar. Artinya adalah kekhawatiran-kekhawatiran yang ada di masyarakat saat ini. Apakah yang harus dilakukan? Kalau saya berbicara dari sisi hukum, yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa pembangunan tambang ini itu sesuai dengan standar dan kepatuhan hukum Indonesia dan standar-standar hukum internasional. Artinya apa? Di saat semua hal itu yang dipersyaratkan oleh baik peraturan nasional maupun mungkin prinsip-prinsip internasional terkait suatu tambang yang mungkin juga Bank Dunia mengatur itu, gitu ya, bahwa di saat itu tidak dipatuhi ya tidak boleh dilaksanakan. Artinya apa? Satu perusahaan seperti ini bisa menjalankan
membatalkan aktivitasnya itu memang karena mereka telah mematuhi hukum yang ada dan dampak-dampak itu seminimal mungkin itu bisa diminimalisir, artinya sesuai standar-standar yang ada. Tapi menjadi pertanyaan sebenarnya sesuai yang disampaikan oleh Bung Mera tadi, ini masalah utamanya karena memang tambang ini dibangun di daerah rawan gempa yang sangat risiko tinggi. Jadi memang ada banyak hal yang harus diperhatikan. Mungkin itu yang dari saya untuk menjawab pertanyaan Bung Dewan. Mungkin Saudara Mera bisa menambahkan ya. Nah, sebelum ke Bang Mera, mungkin Mr. David, can you answer this question? Sanksi apa yang sudah diterima oleh perusahaan penerima dana yang melakukan perusakan alam dan yang tidak memenuhi hak rakyat? Mungkin kalaupun sekarang belum ada sanksi, tapi kira-kira apa sanksi yang harus diberikan oleh yang diterima oleh perusahaan? Mungkin itu. Silakan, Mr. David. Sure. Well, I mean, I wouldn't necessarily use the word sanctions. Saya tidak ingin menggunakan kata sanksi di sini. But what will happen with the IFC accountability process is that the CAO will do an assessment, which it is doing now. Jadi kita akan melihat bagaimana CAO menangani hal ini. And that assessment is to determine whether this complaint is suitable for mediation or compliance investigation. Jadi nanti akan ada dua cara untuk menangani hal ini. Apakah assessment penilaian yang dilakukan oleh CAO itu akan menjadi bentuk secara komplain saja, mediasi, atau dirujuk ke area yang lebih serius dari itu. They will discuss with the complainants, with the community, and with the IFC clients to find out if the parties are interested in dialogue or not. Jadi kami akan berdiskusi, CAO akan berdiskusi dengan pihak-pihak yang terkait, apakah akan mengadakan mediasi. I believe that the community, the complainants, are open to having a dialogue with the company to address their concerns. Jadi kami ingin melihat bagaimana para pihak yang telah mengajukan keluhan tersebut cukup terbuka untuk berdialog dengan pihak perusahaan. But if the company is not interested in dialogue, then the case will be automatically transferred to the other office of the CAO, which will conduct an investigation into whether IFC, China Postal Savings Bank, and DPM complied with the IFC's environmental and social standards and policies. Akan tetapi kalau perusahaan tidak tertarik untuk mengadakan dialog, maka CAO akan melimpahkan hal ini kepada salah satu kantor lainnya di dalam organisasi itu untuk melakukan investigasi lebih lanjut, lebih menyeluruh mengenai keterkaitan IFC dalam hal ini atau DPM dalam hal ini. And if there's a compliance investigation, they will produce an investigation report, which will be published. And if they find that IFC has violated its rules, then IFC is required to come up with a remedial action plan to bring the project into compliance. Ya, kemudian dari laporan yang disusun itu, kemudian akan menunjukkan apakah misalnya IFC telah melanggar peraturan-peraturan. Kalau iya, terbukti iya, nanti IFC akan melakukan tindakan-tindakan untuk memperbaiki kerusakan yang telah diakibatkan. And of course, that investigation report can be very powerful evidence that the communities can use to pursue other types of
of remedy, including legal action in Indonesia or abroad. Jadi laporan investigasi yang diproduksi oleh CAO nantinya akan menjadi hal yang sangat kuat bisa digunakan oleh pihak-pihak yang terkait untuk mengupayakan tindakan-tindakan hukum lainnya. Tindakan-tindakan ini akan dibuktikan dengan laporan investigasi tersebut. We saw, for example, a community in India that sued the IFC in the United States for financing a harmful coal plant. Ya, misalnya hal itu telah terjadi di sebuah komunitas di India yang kemudian membawa IFC ke tingkat peradilan, kemudian mereka menginginkan tanggung jawab dari IFC karena kerusakan-kerusakan yang telah ditimbulkan pada pertambangan di sana. And they used the CAO investigation report as evidence in their legal case in the United States. Dan mereka menggunakan laporan investigasi dari CAO ini untuk menguatkan posisi mereka di tingkat peradilan. And they actually took that case all the way to the U.S. Supreme Court and they won. Kemudian sesungguhnya mereka membawa sampai ke tingkat Mahkamah Agung di Amerika dan akhirnya komunitas ini memenangkan kasusnya. So this is an example of how the CAO process can be used to bring about some type of sanctions on companies that violate the IFC's environmental. Salah satu contoh bagaimana kerja dari CAO untuk memproduksi laporan investigasi ini yang bisa digunakan untuk melakukan langkah-langkah hukum. Mungkin Bang Merah ada yang perlu disampaikan dari beberapa pertanyaan Bung Dewan tadi, silakan. Ya, singkat saja dari saya, tadi sudah dijelaskan oleh Bang Manambus juga. Jadi, posisi tahap kegiatan pertambangan PT DPM itu masih dalam posisi atau tahap konstruksi. Ya, seperti dijelaskan di presentasi di awal konferensi pers ini tadi lewat slide-slide gambar. Jadi tahapannya adalah konstruksi sehingga masih belum terlambat untuk masyarakat menyampaikan protes, masukan dan pandangannya termasuk menggunakan hak veto dia jika menolak operasi pertambangan ini. Karena masih status konstruksi. Sebaliknya, perusahaan ini sedang mengajukan adendum AMDAL tadi ya, atau perubahan AMDAL karena ada perubahan komoditi, karena di AMDAL sebelumnya itu tercantum komoditi yang mau ditambang itu salah satunya adalah emas. Nah, ini mau berubah, lalu juga ada perubahan juga terkait lokasi dam tailing, tailing storage facility, ada perubahan juga terkait dengan gerbang ya atau portal penambangan dan juga pembangunan gudang bahan peledak. Nah, artinya kalau dia perusahaan melakukan konstruksi di luar dari lingkup AMDAL lama 2005, semuanya berarti ya belum sah karena belum memiliki pijakan hukum, dasar hukum, karena AMDAL-nya masih di adendum, belum ada yang menyetujui. Artinya dia harus, kalau dia membangun dam tailing, kalau dia membangun portal tambang, kalau dia membangun gudang bahan peledak, harusnya sesuai dengan titik-titik dan lokasi yang sudah ada di dalam dokumen AMDAL lama 2005. Kalau di luar itu, artinya sudah masuk dalam kualifikasi pelanggaran pidana.
indikasi pidana lingkungan hidup dan indikasi pelanggaran pidana pertambangan. Bisa menggunakan Undang-Undang Lingkungan Hidup maupun Undang-Undang Pertambangan yang lama maupun yang baru. Tinggal dicek pasal-pasal yang terkait. Dan juga masyarakat masih punya hak untuk menyampaikan itu. Sehingga kalau pertanyaannya apakah menutup perusahaan menjadi solusi, saya kira masih bisa dilakukan, apalagi ini berada di atas kawasan gempa, rawan gempa dan rawan bencana banjir bandang yang kedua-duanya belum ada dokumen analisis resikonya dari pihak pemerintah maupun dari pihak perusahaan. Sehingga sangat jelas sebelum kerugian semakin besar, sebelum kerusakan semakin parah, sebelum penderitaan semakin meluas dialami oleh masyarakat, saatnya lah masyarakat menggunakan hak vetonya, saatnya masyarakat mengkritisi dengan keras dan kritis proses pembahasan izin, termasuk juga proses pembahasan adendum AMDAL itu. Jadi itu jawabannya kalau kita mencoba menjawab soal penutupan perusahaan itu. Jadi aktivitasnya pun masih harusnya hanya konstruksi. Kalau tuh ada rekrutmen tenaga kerja, itu belum rekrutmen tenaga kerja yang sifatnya produksi, karena belum melakukan kegiatan penambangan bawah tanah, belum sampai ke situ. Belum ada pembongkaran atau kegiatan di dalam terowongan dan seterusnya, baru mau pembangunan. Sehingga perekrutan tenaga kerjanya masih di level yang paling awal dari sebuah proses konstruksi pertambangan. Begitu kira-kira. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bang Merah. Dari masyarakat ada yang kira-kira mau disampaikan dari pertanyaan tadi? Oke Bu, terima kasih untuk pertanyaan yang nomor 3. Apakah menutup perusahaan menjadi solusi ketika di lapangan sudah ada aktivitas? Kami ingin dihargai dan kami ingin perusahaan atau pemerintah memberikan informasi yang jelas. Kami memang sudah punya sebuah rencana tambang, draft adendum AMDAL PT DPM, dan butuh 2-3 bulan untuk ahli independen mengkaji dan menginformasikan ke masyarakat. Dengan demikian kami masyarakat bisa memberi pendapat apakah perusahaan layak untuk menambang atau izinnya harus ditinjau ulang. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ada lagi emang apa tadi? Enggak ya? Oke, untuk menjawab pertanyaan nomor 4, berapa orang dari masyarakat sekitar yang bekerja di tambang dan sebagai apa dan dengan gaji berapa? Oke, jawabannya adalah dari kami. Untuk jumlah masyarakat yang bekerja di PT DPM, kami tidak tahu seberapa banyak. Hanya saja di lapangan saat ini sudah ada yang bekerja, ada sebagai satpam, buruh harian, dan ada sedikit rakyat yang menjadi pekerja tetap di DPM. Ini tentu menimbulkan konflik dan ada banyak protes spanduk yang dipasang di jalanan, di mana warga lokal hanya sebagian kecil yang dipekerjakan. Tenaga kerja asing dan luar daerah lebih banyak yang dipekerjakan. Banyak janji yang sudah diberikan kepada penjual lahan untuk bekerja, namun sampai saat ini tidak ditepati. Ada banyak demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat daerah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi teman-teman media yang ingin disampaikan, ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin kita menyudahin ya konferensi pers kita ini karena sudah 1,5 jam juga. Kalau tidak ada. Baik. Halo, Kak Juli. Ya. Kak Juli. Robi Karu-Karu masih ada yang sedikit, ada yang mengganjal ini Kak Juli. Oke, silakan Rob. Kepada masyarakat, andai kata semuanya masyarakat di sana diikutin gitu. Jadi dipekerjakan di lokasi itu. Kemudian apakah ini akan selesai? Tidak akan ada tuntutan untuk menutup tambang itu. Terus kemudian jika semuanya sudah diikutin, aturan-aturan sudah diikutin oleh tambang mineral itu. Jadi mulai dari izin, AMDAL, adendumnya itu sudah selesai.
apakah menurut Bakumsu dan Jatam, apakah ini sudah selesai? Karena apapun ceritanya, berontak bagaimanapun, kita tetap lemah karena undang-undang Minerba-nya sudah dikeluarkan. Ini bagaimana? Sebenarnya kalau seumpamanya semuanya beres begitu, bereslah sudah ya. Kalau aku sih melihatnya bukan dari situnya, dari sisi tentang lingkungannya, bagaimana kehancuran, bagaimana ini, bagaimana gitu. Itu yang berbahayanya yang sebenarnya yang harus dilakukan. Nah, kalau masyarakat di sana dipekerjakan seperti ekosistem Batang Toru, ketika dulu ribut-ribut bahwa nama masyarakat adat begitu dipekerjakan, oh bukan, tanah itu sudah kami pinjamkan, sudah dijual begitu. Jadi aku bingung juga jadinya melihat yang begini jadinya gitu. Jadi bagaimana jika itu sudah terjadi? Terima kasih Mbak Juli. Ya, mungkin langsung aja dijawab lebih banyak ke apa tadi ya, ke masyarakat. Apakah ditutup selesai persoalan gitu ya? Robi tadi bertanya. Silakan ke siapa dulu? Ke masyarakat. Silakan. Perwakilan. Mauliate, kami sebagai masyarakat nang martani di si selama generasi ni generasi tetap sonang rohan kami na martani. Jadi kami huboto kami do perusahaan tambang mungkin bisa maaf Inang, mungkin jangan terlalu panjang biar bisa diterjemahkan. Silakan. Satop kido umur ni perusahaan naro. Jadi mau kami na martani di si songon nani do nami otte. Selama lama na bertani do kami di si. Di si mahabiaran nami ibu tunggabi songoni do hutan nami. Bayak kola ibu kami di atas ni rawan gempa, dohok patahan gempa, dohok pegunungan do hutan nami. Nagudam ay udan. Ima habiaran nami sangat mahabiar do kami. Ibu, terima kasih. Ya, kami sebagai masyarakat sudah bertani itu dari generasi yang lalu sampai sekarang, dan itu sudah terjadi secara generasi, dan kami tahu kehadiran tambang itu akan mengganggu daripada warisan dari generasi kami. Dan kami juga mengetahui umur perusahaan sebenarnya sangat singkat ya. Itu pendek, dan pertanian justru sebaliknya, itu akan selama hidup kami bahkan kami wariskan kepada anak cucu kami. Nah, kami melihat desa kami yang itu banyak pegunungan, sumber air, dengan kehadiran tambang itu akan merusak potensi, akan membuat ketakutan kami terhadap sumber-sumber air, kemudian sumber pendapatan yang sudah warisan dari generasi ke generasi itu akan rusak dengan hadirnya tambang tersebut. Ya, itu tadi Bang. Mungkin dari kawan-kawan Jatam bisa menambahkan pertanyaan Bang Robi, dan dari Manambus. Silakan. Siapa dulu, Ada? Kak? Tidak? Saya dulu. Boleh, Bang Mera, silakan. Ya, karena itulah tadi Bung Robi kami sampaikan bahwa kasus-kasus seperti ini terjadi banyak sekali di seluruh tubuh kepulauan Indonesia. Karena itu, perjuangan ini tidak bisa dipisahkan dari penolakan terhadap Undang-Undang Minerba dan juga Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Karena kedua-duanya, walaupun dimensinya berada di DPR, tetap berhubungan atau berdampak pada kasus-kasus seperti ini. Karena itulah kita juga secara kritis menentang memprotes Undang-Undang Minerba dan juga Omnibus Law Cipta Kerja. Ya, itu terkait dengan pertanyaan Bung Robi tadi mengenai apakah masalah ini selesai setelah masyarakat misalnya dipenuhi. Saya kira tanggung jawab perusahaan itu melekat mulai dari dia beroperasi, awal dia masuk hingga sampai dia berakhir, Bung Robi. Ada namanya pasca tambang, ada namanya reklamasi, ada namanya pemulihan, rehabilitasi, dan seterusnya. Walaupun ya catatan kita tadi kalau ada pertanyaan ini, ada nggak perusahaan tambang yang menerapkan prinsip keberlanjutan? Menurut pengalaman kami di Jatam, tambang dan keberlanjutan itu satu kalimat yang tidak bisa disandingkan satu sama lain. Kalau ada pertambangan,
pasti tidak berkelanjutan yang lain. Ada pertambangan dengan pertanian, pasti pertanian kalah. Kalau ada pertambangan dengan perikanan, perikanan misalnya, perikanan pasti kalah. Karena itulah hari ini masyarakat memberanikan diri untuk melakukan protes melalui terhadap pendana dari proses pertambangan ini. Ketika pertambangan ini hendak masuk tahap konstruksi, itu adalah sebuah tindakan yang menurut saya luar biasa dari masyarakat untuk awal memberikan masukan, dari awal memberikan kritik terhadap proses ini. Dan juga jangan lupa masyarakat punya hak veto, walaupun tadi ya kita lihat hukum-hukum kita, aturan-aturan kita itu belum memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat. Tapi kalau masyarakat bersatu di banyak tempat, masyarakat menggunakan hak vetonya untuk menolak kehadiran tambang, itu bisa terjadi. Di Pulau Wawonii masyarakat menentang tambang, tambangnya berhenti dan keluar dari pulau. Di pulau penambangan biji besi di Pulau Bangka yang sudah masuk eksplorasi pun masih bisa ditentang warga. Penambangan yang memindahkan sungai di Kalimantan, Sungai Santan, Adendum Amdal pun bisa digagalkan oleh warga. Jadi kami percaya bahwa kekuatan warga salah satunya hari ini adalah cara yang paling jitu untuk kesehatan lingkungan dan alamnya dia. Kira-kira begitu kalau komentar dari saya, Mbak Juni. Makasih. Ya, terima kasih Bang Mera. Manambus, ada yang mau disampaikan dari pertanyaan tadi? Ya, mungkin singkat-singkat saja ya. Saya menambahkan sedikit pertanyaan Bung Mera tadi. Pertanyaan dari Robi tadi Bung Mera sudah menyampaikannya. Apakah sudah setelah diikuti misalnya berbagai peraturan-peraturan yang ada di Indonesia, kasus ini sudah selesai? Kita ini kembalikan kepada masyarakat. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya kehadiran dari tambang ini, masyarakatlah menjadi orang yang terdampak. Apa sesungguhnya yang mereka alami? Kalau ada hal-hal yang sifatnya merugikan mereka akibat kehadiran ini, yang menurut hukum itu dimungkinkan mereka menuntut haknya, ya memang itu harus dituntut. Gitu. Tapi pertanyaannya kemudian adalah, apakah dengan mudah untuk memenuhi berbagai kriteria-kriteria yang dipersyaratkan oleh undang-undang? Atau apakah ini terjadi sekarang, kepatuhan-kepatuhan itu ada? Kami melihat bahwa peraturan Indonesia, meskipun tadi Bung Mera sudah sampaikan, di berbagai sisi juga ada kelemahan, tapi sampai saat ini kan bukan hal yang sangat gampang. Berbagai hal yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan kita, itu bukan hal yang gampang untuk dipatuhi, karena memang ini didesain atau katakanlah dibuat untuk melindungi masyarakat sekitar. Jadi menurut kami tidak sekedar hanya misalnya mematuhi aturan-aturan yang ada, tapi apakah proses-proses yang dilakukan terkait berbagai kegiatan atau katakanlah upaya yang dilakukan secara prosedur hukum itu memang legal, legitimate. Artinya bahwa proses-proses itu yang melibatkan semua komponen termasuk masyarakat untuk terlibat di situ. Tapi dalam proses-proses ini seperti yang kami sampaikan tadi, ini justru tidak terjadi. Jadi pertanyaannya tidak semata-mata apakah sudah dipatuhi atau tidak, tapi bagaimana proses pematuhan itu, apakah memang sesuai dengan yang persyaratkan atau tidak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada satu pertanyaan mungkin yang ditujukan kepada Mr. David. Selamat datang Bang Apriyadi. Ya, terima kasih. Saya nyari-nyari tadi kok lama sekali masuknya. Pertanyaan satu mungkin kepada Mr. David, ini dari satu dewan lagi. Adakah contoh perusahaan tambang yang menerapkan prinsip keberlanjutan? Nah, itu di mana dan bagaimana praktiknya? Barangkali Mr. David bisa menjelaskannya, ada tidak gitu? Silakan. I think there may be one or two companies that apply saya melihat ada satu atau dua environmental and social standards, but certainly this project isn't one of them.
Tapi proyek-proyek yang terjadi yang kita diskusikan ini tampaknya tidak mengikuti. Jadi ada 1 atau 2 perusahaan yang mengikuti, tapi yang kita diskusikan ini perusahaan ini tidak mengikuti. And the only thing that I would just like to add in response to Robbie's question is that the Diary Mine will be operational and creating jobs in North Sumatra maybe for 10 years. Jadi saya ingin menanggapi pertanyaan dari Robbie. Perusahaan Diary ini akan mungkin menciptakan lapangan pekerjaan untuk 10 tahun ke depan saja. But the tailings dam that they're going to build will be there for many decades to come after the mine is closed. Ya, tetapi tailing dam yang akan dikonstruksi itu akan berada di sana untuk waktu yang sangat lama. And if you put a tailings dam like that in one of the riskiest places in the world for earthquakes, you are all but guaranteeing that one day in the future there will be a disaster. Tetapi maksudnya kalau ada dam tailing seperti ini di daerah itu, Anda tinggal menunggu waktu saja akan terjadi bencana karena daerah itu memang sangat rentan akan gempa bumi. So I think it is really impossible to build this mine in Dari and meet the IFC's international environmental and social standards. Jadi menurut saya tidak mungkin, sangat tidak mungkin membangun tambang ini di daerah Delhi karena ini pasti tidak akan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh IFC. You cannot meet those standards if it is almost a guarantee that there will be a disaster in the future. Jadi Anda tidak mungkin akan bisa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan itu karena sudah seperti digaransikan, ada garansi pasti akan terjadi gempa bumi atau bencana alam lain di situ. But we have an opportunity right now to avoid that terrible fate by not building the mine in Dari. Tetapi kita sekarang masih mempunyai kesempatan yang bisa kita gunakan untuk menghindari bencana itu terjadi yaitu dengan tidak mengizinkan dibangunnya tambang ini. Thank you very much. I'll leave it there. It's very late here in the United States, so I'm gonna sign off now. So thank you for allowing me to be part of this conference. Maaf, di sini sudah malam sekali. Saya merasa sangat lelah sudah dan selamat tinggal. Oh ya, oke. Oke. Thank you, Mr. David. Okay. Thank you, David. Bye bye. Oh ya, oke. Ya, bye bye. Bye. Oke, gimana ya? Karena memang waktu kita juga sudah akan berakhir dan dari IDI sudah karena waktunya sudah sangat malam ya mereka undur diri. Nah, ada lagi satu pertanyaan yang mau disampaikan? Saya lah, Closing. boleh. Iya, makanya saya nunggu abang silakan. Ini closingnya terakhir bertanya. Nah, maksud saya sebelum mengakhiri, kawan-kawan narasumber bisa menjawab semua pertanyaan di kolom chat ya, sehingga tidak usah secara oral disampaikan. Silakan dibaca di forum chat. Silakan Bang April. Ya, pertama saya mohon maaf karena telat bergabung. Ada sesuatu pekerjaan yang tadi saya lakukan. Yang saya ingin tanyakan begini, ini kan perusahaan tambang yang awalnya sudah lama direncanakan, ya. Tapi dalam perjalanannya banyak sekali kendala dan kita tahu justru martabe yang dulunya belakangan, tapi justru sekarang sudah beroperasi. Nah, PT DPM ini kan sudah lama dan dulu ditolak masyarakat juga, sekarang ditolak. Saya jadi
ingin bertanya kepada masyarakat, apa sebetulnya hal yang mendasar perusahaan tambang ini tidak bisa diterima oleh masyarakat di sana. Kalau kita ambil contoh misalnya NSHI misalnya. NSHI juga kan ditolak karena ada dampaknya terhadap habitat orangutan misalnya. Atau damnya juga yang akan dibangun sangat berbahaya bagi masyarakat sekitar. Nah, kalau perusahaan ini apa kira-kira hal yang mendasar yang membuat masyarakat di sana itu menjadi khawatir kalau ini beroperasi? Hal yang spesifik misalnya. Kalau di NSA itu kan ada komunitas habitat orangutan. Nah, kalau yang di Dairi ini apa kira-kira? Nah, kalau kita bicara tentang gempa dan lain sebagainya, itu kan sudah umum itu ya, isu-isu umum yang selalu diutarakan, disampaikan gitu. Nah, kira-kira di daerah ini yang spesifik ini apa kira-kira? Kalau lahan pertanian, segalanya, air, itu pastilah. Tapi yang kita ingin yang spesifik gitu. Karena begini, kita khawatir kalau isu ini yang terus disampaikan tidak kuat, akhirnya kalah gitu. Nah, itu yang pertama. Kami ingin hal yang spesifik yang dirasakan oleh warga yang membuat rasa khawatir yang berlebihan itu apa, sehingga perusahaan ini harus tidak beroperasi di sana. Kemudian yang kedua, adakah kira-kira sebuah penelitian yang memang menggambarkan perusahaan ini sangat berbahaya kalau beroperasi di dairi? Ya, kita ambil contoh lah, misalnya NSHI misalnya, ada sebuah penelitian yang menyatakan kalau itu beroperasi, ya itu dam yang dibangun itu sangat berbahaya bagi masyarakat karena itu berada di lokasi patahan. Nah, hal-hal yang seperti itu ada nggak penelitian-penelitian yang membuat perusahaan itu memang tidak layak untuk beroperasi di sana? Dan kemudian sebetulnya kami ingin kalau tadinya kami berharap ada perwakilan pemerintah dan perusahaan untuk bisa mengklarifikasi ini sehingga kita juga bisa check and balance terhadap sebuah isu pemberitaan yang mau kita angkat di media gitu. Jadi tapi nggak apalah, itu next bisa kita lakukan ke depan. Tapi yang ingin kami ketahui pertama sekali tentang keberatan warga dan sebuah penelitian yang memang mendukung atas keberatan itu. Saya pikir itu dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Apri. Sebenarnya ini tadi di awal sudah disampaikan ya oleh warga. Tapi bolehlah disampaikan kembali, singkat ya. Silakan perwakilan. Mauliate, utabay sa otiknay, alahuboto hami, dairion di rawan gempado, jala, nung hami, dilean hatorangan tuhami, imasian badan penanggulangan bencana daerah, kawasana dairion di atas ni rawan gempa. Jadi kami di sini sangat mabiar situ tuh kami. Tung masai mabiar situ tuh kami di kehidupan nami na di hutaon. Alana molo pedi dok kondasida kami nang lianon na beropa hepeng, lianon na beropa kerja, ya anak kon nami kami dang terima kami di sini. Holan hutan nami paling tetap dipanggil kami ikon sejahtera badeng ganon nami lana hasil tani nami di sini mabain kami kaya selama-lama na sampai generasi ni generasi nami. Itu, terima kasih. Ya, alasannya sebenarnya adalah dairi adalah daerah rawan gempa, dan kami mendapatkan informasi itu dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan kami juga tahu walaupun nanti ditawari uang dan pekerjaan di DPM, tapi kami tidak akan berpikir soal itu, tapi kami lebih memprioritaskan bagaimana desa kami itu aman, desa kami tidak terganggu dengan kehadiran tambang, dan seperti biasa kami bisa bertahan hidup dengan hasil pertanian, karena selama ini pertanian yang menghidupi kami dalam mulai dari generasi ke generasi.
Oke, untuk tambahan dari kami masyarakat bahwa ketakutan kami adalah bahwa tahun 2012 di desa kami yaitu Desa Bongkaras, yaitu DPM telah lalai, yaitu telah terjadi kebocoran limbah dari limbahnya pengeboran yang mengakibatkan ikan-ikan kami mati dan juga pertanian kami rusak. Itu masih dalam tahap eksplorasi, Pak. Bagaimana dengan kalau sudah produksi? Jutaan ton limbah yang akan dihasilkan. Itulah ketakutan kami, Pak. Terima kasih. Ya, itu tadi sudah disampaikan ya, Bang Apri. Pertanyaannya mungkin yang tadi bahwa apakah ada ahli ya? Ahli yang sudah melakukan penelitian ya terkait bahaya-bahaya tersebut. Nah, ini sudah ada Bang sebenarnya penelitian. Nanti kawan-kawan forum kami ini akan memberikannya kepada Abang. Jadi ada 2 riset yang sudah dilakukan itu terkait tambang ini. Mungkin nggak perlu lagi kita bahas di sini ya Bang. Oke, Nanti bahannya oke. ada di link ya, Ya. kawan-kawan. Saya pikir sudah ya. Sudah ya kawan-kawan. Baik, nanti bahan ini akan kami kirimkan ke kawan-kawan ya. Mungkin host sudah mengirimkan rilisnya dan juga beberapa dokumen yang akan disampaikan kepada teman-teman sekalian. Kita closing karena ini sudah waktu mau berakhir. Kita tutup saja. Kami mengucapkan terima kasih ya kepada rekan-rekan media, juga kepada para narasumber untuk waktunya. Kami berharap paparan tadi bolehlah semoga bermanfaat untuk kita, khususnya bagi rekan-rekan media untuk dapat dipublikasikan. Terima kasih atas kerjasamanya dan semoga kerjasama ini bisa berlanjut dan proses advokasi kita yang kita lakukan boleh berjalan dan masyarakat juga memperoleh hak-haknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mereka. Yang